Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Aminullah, NIM 530 2019 0073. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Ikhlas. Yang mana surah Al-Ikhlas sendiri adalah surah yang turun di Makkah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dan surah Al-Ikhlas sendiri ini adalah surah nomor 112 dalam Al-Quran, karena Al-Quran sendiri diawali dari Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Oke, surah Al-Ikhlas sendiri ini terdiri dari 4 ayat dan uniknya dalam surah Al-Ikhlas ini tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah tersebut. Maka dari itu ini agak asik untuk dibahas. Oke, masuk pada ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Para mufassir sepakat mengapa menggunakan kata ahad, karena ahad sendiri artinya tunggal, dan tunggal sendiri itu tidak ada tandingannya, tidak ada apa lebih tepatnya, intinya tidak banyak lah. Kalau menurut Aristoteles, Allah ini penggerak pertamanya, maka dari itu dia tidak perlu digerakkan oleh sesuatu. Dan ya karena dia penggerak pertama, maka dia harus satu-satunya. Lalu berikutnya Allahus Samad. Oke, Allahus Samad sendiri ini dapat diartikan bahwa kita manusia itu akan selalu bergantung kepada Allah, dan ya sebagaimana yang kita tahu bahwa segala keperluan kita, entah itu keperluan batiniah atau lahiriah, itu ya harus kita gantungkan kepada Allah, meskipun kita harus tetap berusaha. Dan para mufassir sepakat akan tentang itu. Lam yalid walam yulad. Oke, lam yalid walam yulad di sini menggunakan satu perumpamaan yang menurut saya sangat jenius gitu para mufassir, dimana para mufassir di salah satu buku yang pernah saya baca, seorang mufassir pernah berkata bahwa kelahiran adalah bentuk dari perkembangan sesuatu, dan itu merusak sifat azali dan keabadian Allah itu sendiri. Maka dari itu pada ayat ini dijelaskan bahwa ya Allah itu tidak dilahirkan atau melahirkan, karena melahirkan atau dilahirkan adalah bentuk dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau dari tidak ada menjadi atau bentuk dari ada menjadi tidak ada, dan dari tidak ada menjadi ada, kurang lebih seperti itu. Dan ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, di ayat terakhir ini dijelaskan bahwa dia maksudnya Allah ini tidak memiliki sesuatu yang setara dengannya. Oke, kembali lagi kepada ayat yang pertama, yaitu dijelaskan bahwa dia ini tunggal, dia ini esa, dia ini tidak memiliki sesuatu yang menyerupai pada dirinya. Maka dari itu dia ini gak punya tandingan, karena ya dia maha segalanya. Dan dijelaskan juga bahwa dia ini nggak punya perumpamaan, karena seperti di ajaran-ajaran lain, di ajaran non-muslim, contohnya di Kristen, ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan, habis itu Isa adalah jelmaan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan menurut saya sepertinya itu cukup untuk menjelaskan surah Al-Ikhlas. Dan saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.